Assalamualaikum. Salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Dalam kesempatan kali ini kita mendapati servisan dari wilayah Cikarang, yaitu lensa Caljes Distagon 18 mili f3,5 ZF. Nah, ini wah ajib banget deh pokoknya. Jadi untuk lensa ini rekan-rekan, sekilas sepertinya biasa-biasa saja. Namun mendapati kendala, yaitu di bagian dalam optik-optiknya ini banyak sekali bibit-bibit jamurnya. Oke, sahabat Nusantara, nanti kita akan eksekusi jamur-jamurnya ini semua. Nanti kita akan cleaning dari depan hingga paling belakang. Namun sebelum kita lanjut untuk eksekusi lebih jauh, untuk rekan-rekan Nusantara yang dengan suka-suka tutorial saya, ayo kita dukung terus channel ini. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya jangan lupa rekan-rekan dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor lebih bersemangat lagi membuat tutorial-tutorial yang lebih seru, lebih menantang, dan lebih menginspirasi untuk rekan-rekan Nusantara. Oke, sahabat Nusantara dan sahabatku yang ada di Cikarang, ini lensanya kita akan eksekusi. Kita cleaning jamur-jamurnya. Jangan kemana-mana, ikuti terus keseruannya. Check it out. Oke, sama Nusantara, ini kita sudah mulai mengcleaning. Dan untuk lensa seri Caljes Distagon ini, nah bagian belakangnya ini optiknya kecil-kecil banget nih. Nah, jadi ini harus lebih ekstra hati-hati ya. Biasanya nih untuk lensa ini nih itu banyak yang kejadian itu terbalik pasangnya karena bingung ini depan yang mana, belakang yang mana. Itu satu. Terus yang kedua jatuh pal. Nah, itu banyakkan kejadian. Kenapa? Karena ini saking kecilnya ini lensa ya, jadi megangnya itu agak sedikit sulit gitu. Jadi kalau misalkan itu terpinggirnya pas dimasukin, masih ada telapak tangannya lagi. Nah, untuk seri yang Distagon ini ya seperti itu. Jadi harus lebih ekstra hati-hati dan juga harus lebih safety untuk pengelilingannya. Nah, seperti itu. Jadi banyakkan kasus itu untuk lensa-lensa kecil-kecil kayak gini nih, seri-seri wide. Jadi optiknya megangnya susah tuh, kayak gini kan agak ribet tuh megangnya. Yang ada kepleset, terpental, dan optiknya jadi rusak. Rusaknya itu biasanya itu jadi jatuh dan pinggirnya itu jadi mocel. Nah seperti itu. Jadi harus lebih ekstra hati-hati. Oke teman-teman. Nah nanti serambi kita mengerjakan untuk pengelilingan lensa Caljes Distagon ini. Jadi untuk rekan-rekan Nusantara yang ingin menghubungi saya, bisa menghubungi melalui komen. Dan juga kalau ingin japri, tadi sudah saya cantumkan nomor di DVD ini, nanti juga akan ada di definisi. Jadi di sini kami menerima jasa repair, perbaikan, perawatan untuk semua jenis kamera. Dari kamera manual itu ada point shoot, ring finder, SRL, dan TRL, berbagai macam merek, tipe, dan kerusakan. Nanti kita akan bantu. Dan juga untuk kamera-kamera digitalnya kami menangani Nikon dan Canon untuk DSLR-nya. Nah, kenapa? Karena kami dapat part itu lebih mudah daripada seri-seri yang lainnya. Jadi untuk Nikon, Canon, nah kami siap bantu dari berbagai macam tipe, seri keluaran, dan juga berbagai macam kerusakan. Nah untuk lensanya dari lensa
Canon, Nikon, dan lensa autofocus yang lainnya juga kami kami bantu ya untuk kerusakannya. Dan untuk mirrorless, semua mirrorless kita coba bantu untuk perbaikannya. Nanti semuanya bisa dikonfirmasi melalui komen ataupun juga nomor WhatsApp yang kita sudah sediakan. Oke teman-teman, ini kita akan lanjut dulu untuk pengelindingan. Ini udah selesai nih pengelindingannya untuk bagian belakang seri KJS ini. Nanti kita akan lanjut untuk ke bagian depannya. Oke, sahabat Nusantara, ini bagian belakang sudah kita rapikan dan kita sudah amankan. Nah, sekarang kita akan bantai nih untuk bagian depannya. Nah, ini kita akan lihat dulu nih, saya cleaning dulu untuk bagian depannya. Nanti kita akan terawang untuk mengetahui apakah di dalamnya itu banyak bibit-bibit jamurnya atau tidak. Tapi kalau saya rasa ini bagian dalamnya banyak sekali. Nah, ini deh nih, ini sudah terlihat. Di bagian pinggir-pinggirnya ini banyak sekali bibit-bibit jamurnya nih. Jadi kalau misalkan nggak diperbaiki atau nggak di cleaning, nanti akan lebih banyak lagi nih bibit jamurnya, dan itu bahkan lebih mengganggu lagi. Nah, jadi untuk rekan-rekan Nusantara, banyak sekali yang nanya-nanya nih, sharing-sharing dengan kita, Om, kalau misalkan lensanya itu jamurnya banyak terus di cleaning, apakah itu mempengaruhi hasil atau akan merusak coating, nanti hasil foto seperti apa. Nah, oke. Jadi untuk lensa sendiri, jadi kalau kotor itu harus di cleaning. Nah, itu jadi kita sama aja memakai kacamata. Nah, kalau teman-teman punya kacamata atau yang memakai kacamata, kacamatanya itu kotor. Nah, terus pandangannya itu seperti apa? Nah, itu seperti sama. Jadi kalau misalkan pandangan kita pakai kacamata, terus lensanya kotor, optiknya nih, kacamata kita kotor, banyak sidik jari, terus banyak minyak-minyak yang nempel di optik, terus sehingga pas dilap itu jadi ngeglow atau bias. Nah, seperti itu. Nah, sekarang teman-teman bisa merasakan seperti apa kalau kita memandang dengan kacamata itu yang kotor. Nah, itu dia. Jadi setelah dibersihkan, kacamata itu kan celing lagi, jadi kita ngeliatnya lebih jernih lagi, lebih jelas lagi. Nah, seperti itu. Sama juga dengan lensa. Nah, sama dengan lensa. Jadi kalau misalkan dibersihkan orang-orang yang profesional, jadi dengan ketelitiannya nanti akan dibersihkan pelan-pelan semuanya sampai benar-benar bersih, dan itu tidak merusak coating. Jadi tidak merusak coating ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Dan yang ada itu malah jamurnya bersih dan coatingnya itu kembali lagi baik, lebih terawat, sehingga hasil foto yang didapatkan oleh lensa yang sudah di cleaning atau lensa yang bersih akan menghasilkan hasil gambar yang bagus pula. Nah, seperti itu. Jadi sebaiknya itu dirawat dan optiknya dirawat, sehingga apa? Sehingga untuk bibit-bibit jamurnya itu tidak lebih banyak. Kalau bibit jamurnya banyak itu nanti coating daripada si optik itu jadi rusak. Nah, itu yang dinamakan dengan cleaning mark. Nah, jadi cleaning mark itu biasanya itu terjadi oleh jamur-jamur yang sudah cukup lama. Nah, jadi si coatingnya itu rusak, ngeflek, itu disebabkan oleh bibit-bibit jamur yang sudah lama sekali tidak diangkat. Nah, seperti itu. Dan itu sedikit mempengaruhi daripada hasil pemotretan. Karena apa? Karena kan optiknya cacat. Nah, seperti itu. Dan ada juga yang bahkan sampai fogging. Nah, kalau udah sampai fogging udah parah banget nih itu.
Nah, seperti itu. Jadi ada yang bisa diperbaiki dan ada yang tidak bisa diperbaiki. Nah, kalau fogging itu adalah lem daripada antara dua lensa yang bisa disatukan oleh pabrik. Jadi lemnya itu sudah kadaluarsa atau dengan kata lain masa pakainya sudah habis. Nah, itu ada yang bisa diperbaiki dan ada yang tidak bisa diperbaiki. Oke, teman-teman. Jadi itu pengetahuan untuk lensa yang banyak jamurnya. Jadi sebaiknya itu dirawat dan dirawatnya itu dibersihkan. Nah, jadi di cleaning. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, ini sudah kita bersihkan optik-optiknya dan optiknya udah celing lagi nih, udah bagus lagi nih. Nah, jadi tinggal kita terawang saja untuk optik-optiknya. Nah, tuh mantep kan? Tuh optiknya semuanya. Oke, teman-teman. Terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah cleaning untuk lensa Kajes Distagon 18 mili f3,5 ZF ini. Semoga tutorial yang sederhana ini dapat membantu rekan-rekan Nusantara untuk menambah wawasan dan inspirasi baru. Oke, teman-teman, sampai di sini. Terima kasih dan wassalam.